Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hendriana. Tugas tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemecahan masalah kesulitan belajar pada mata pelajaran seni budaya kelas 12. Mulai dari landasan teori. Ciri-ciri siswa yang mengalami gangguan belajar diantaranya adalah perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam belajar, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Individu adalah seorang manusia yang mengikuti belajar dan menyadari terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus atau continuous dan tidak statis. Jadi tidak tetap, akan selalu mengalami suatu perubahan. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap dan permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Apabila tidak ada perubahan, berarti dapat disimpulkan adanya kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang atau kesempatan di dalam mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan tersebut, sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, yang diantaranya adalah tentang intelektual atau kecerdasan, kemampuan fisik yang terbatas misalnya, kemudian juga latar belakang keluarga dan kebiasaan. Kesulitan adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan, dicapai, dipahami, atau dipecahkan. Pendapat ini sangat dekat dengan pendapat lain dari Mulyadi, menyatakan bahwa kesulitan adanya hambatan-hambatan untuk menyelesaikannya. Perlu usaha yang giat untuk mengatasi segala bentuk kesulitan yang dialami. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sehingga menjadi tidak mudah melakukan, mencapai, memahami, atau memecahkan dan memerlukan usaha yang giat untuk dapat mengatasinya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi yang diperoleh. Harapan yang dimaksud mendapat hasil yang baik atau memuaskan, namun kenyataannya hasilnya tidak memuaskan karena di bawah KKM. Menurut Surya, pada bukunya tentang ciri-ciri yang mengalami kesulitan dalam belajar. 1. Menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah, tidak sesuai target yang diharapkan tentunya. Kedua, hasil belajar tidak sesuai dengan hasil usaha yang dilakukan. Ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan dari guru kepada siswanya. Ketiga, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Ada sesuatu yang ingin diperhatikan gitu ya, overacting gitu. Yang keempat adalah menunjukkan perilaku yang berkelainan. Yang kelima, menunjukkan gejala yang emosional. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, prestasi belajarnya lebih rendah bila dibandingkan dengan prestasi belajar teman-temannya yang lain, karena di kelas merupakan kumpulan dari karakter atau kemampuan yang bervariasi. Prestasi belajar mereka lebih rendah bila dibandingkan dengan prestasi belajar sebelumnya. Usaha yang mereka lakukan tidak sebanding dengan hasil yang mereka terima.
Mereka juga lambat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dan terlambat dalam menyelesaikan tugas atau menyerahkan tugas. Selain itu, menunjukkan perilaku yang kurang wajar seperti sikap acuh dalam setiap mengikuti pelajaran atau perilaku menyimpang dari perilaku teman yang sebaya. Perilaku yang tampak misalnya suka bolos, jarang hadir gitu, atau sudah masuk tapi keluar lagi dengan alasan mau kemana dulu, bagaimana. Banyak modus-modus yang sering dilakukan dan saya temukan di kelas. Enggan mengerjakan tugas, malas gitu, tidak konsentrasi, tidak fokus pada satu proses pembelajaran, tidak dapat kerjasama dengan temannya, menyendiri, tidak punya semangat, dan sebagainya. Menunjukkan gejala yang emosional, cepat marah, misalnya mudah tersinggung, sensitif, ya, mudah marah, pemurung, merasa rendah diri, dan sebagainya. Semua bentuk kesulitan belajar itu dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk bagian kedua yaitu permasalahan pemecahan masalah kesulitan belajar. Permasalahan kesulitan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam, heterogen dan kompleks. Prestasi belajar yang memuaskan pun dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun sayangnya, ancaman, hambatan, dan gangguan dialami oleh anak didik tertentu, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar pada tingkat tertentu. Memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain atau dibantu. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik tersebut. Sekarang, faktor penyebab kesulitan belajar. Mulai dari masalah internal, karena terbagi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. Sekarang bagian satu yaitu masalah internal, yaitu meliputi masalah fisik, masalah kejiwaan atau psikis, dan masalah malas. Faktor penyebab kesulitan belajar, bagian kedua yaitu masalah eksternal. Itu dipengaruhi dari luar, yaitu meliputi keluarga tidak utuh atau kurang harmonis. Banyak siswa, saya menemukan siswa yang broken home karena ada masalah dari keluarga mempengaruhi, karena mungkin anak merasa kurang diperhatikan, ya, diacuhkan, terbengkalai, dan kurang kontrol. Kemudian keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kemudian lingkungan sekitar, yaitu masyarakat atau di mana dia bergaul dengan anak-anak yang lainnya, pengaruh-pengaruh negatif itu sangat mudah untuk menular kepada anak tersebut. Kemudian terlalu berat beban belajar siswa, yaitu banyak tugas-tugas atau beban-beban mata pelajaran yang mungkin menyulitkan bagi dia. Kurangnya alat atau sumber untuk belajar, karena ini juga kaitannya dengan ekonomi, ya, kurang dilengkapinya sarana dan prasarana. Kemudian mungkin jarak mereka terlalu jauh ke tempat belajar, tidak ada kendaraan atau bagaimana, ini sangat berpengaruh. Ciri-ciri siswa yang mengalami gangguan belajar: satu, menunjukkan prestasi yang rendah daripada prestasi yang biasa dicapainya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. Tiga, lambat melaksanakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh, tak acuh, berpura-pura, dan lain-lain. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, ya, melamun, atau berdiam diri, kurang gembira, atau selalu sedih. Nah, dari permasalahan tersebut di atas, ini adalah salah satu pendapat atau upaya untuk bagaimana cara dalam pemecahan masalahnya. Saya mencoba membuat satu pernyataan di sini, cara mengatasi masalah-masalah dalam belajar anak. Yaitu kita sebagai guru, ya, seharusnya bukan hanya mengajar tapi juga mendidik sekaligus membimbing dan melatih.
Itu satu, menunjukkan cara penyelesaian masalah yang tepat sesuai dengan karakter anak. Karena di kelas itu ya merupakan campuran atau kumpulan dari karakter-karakter yang berbeda. Kemudian kita selaku guru harus memberikan pelayanan dan memberikan materi yang seadil-adilnya. Semua di mata saya adalah sama. Kemudian menunjukkan kelebihan anak dengan memberikan apresiasi atau pujian yang positif. Setiap langkah atau setiap hasil karya yang telah siswa atau anak capai, walaupun mungkin menurut kita kurang sempurna, kita harus tetap memujinya atau memberikan pujian yang positif dengan menghargai atau memberikan semangat, support kepada anak tersebut. Kemudian menanamkan nilai-nilai kepribadian yang dan spiritual yang baik, yaitu kita selain memberikan materi pembelajaran juga setiap pertemuan juga harus disisipkan tentang perilaku-perilaku, ya, norma-norma, nilai-nilai religius, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah berusaha mengatasi timbulnya kejenuhan dalam proses pembelajaran. Nah, supaya tidak jenuh karena sesuatu yang rutinitas itu akan menimbulkan kejenuhan. Proses pembelajaran lebih bervariatif. Misalkan proses pembelajaran itu tidak harus mutlak dilaksanakan di kelas terus, ya. Sekali-sekali ya bolehlah melakukan pembelajaran di halaman, apalagi pada mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu seni budaya, bisa mengambil objek dari luar. Jadi kita tidak objek bukan didatangkan ke kita, tapi kita datang ke objek, misalkan menggambar benda apa yang ada di sekitar lingkungan kelas gitu. Sehingga dari hal tersebut bisa dijadikan sebagai refreshing atau relaksinasi di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian anak itu merasa senang, tidak lagi merasa dituntut dan dibebani dengan materi pembelajaran tersebut. Nah, disinilah mungkin ini lebih efektif. Demikian video kesulitan belajar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.